Kemegahan Piala Asia Qatar harus ternodai oleh sejumlah kontroversi dari sang pengadil lapangan. Beberapa keputusan aneh wasit banyak merugikan sejumlah negara yang membuat mereka gagal memenuhi ambisinya. Keputusan aneh terbaru terjadi di pertandingan final yang mempertemukan Yordania dan sang tuan rumah Qatar. 3 gol kontroversi dari Qatar menggagalkan Yordania untuk menggondol trofi Piala Asia pertamanya. Cetak Gol coba merangkum kekacauan wasit di Piala Asia sebagai berikut. Banyak dikecam karena digelar pada musim dingin. AFC terpaksa menunda perhelatan Piala Asia 2023 yang seharusnya berlangsung di bulan Juni kemarin. Saat itu Tiongkok yang ditunjuk menjadi tim tuan rumah harus mengundurkan diri. Qatar sebagai tuan rumah pengganti meminta AFC untuk menggelar Piala Asia 2023 di bulan Januari. Tanpa pikir panjang, federasi tertinggi Asia ini pun langsung mengabulkannya. AFC menjelaskan jika bulan Januari cuaca di Qatar cukup bersahabat. Sayangnya, penundaan ini banyak dikecam oleh sejumlah klub di Liga Top Eropa. Mereka merasa dirugikan karena harus kehilangan sejumlah pilar-pilar pentingnya. Pasalnya, kompetisi Liga Top Eropa sendiri sudah memasuki pekan-pekan krusial yang sudah sangat menentukan. Takehiro Tomiyasu mengungkapkan jadwal Piala Asia bertabrakan dengan kompetisi reguler. Pemain timnas Jepang ini bahkan sempat menyerukan agar Piala Asia digelar pada akhir kompetisi saja. Sejumlah pelatih kenamaan seperti Jurgen Klopp juga memberikan komentarnya. Pelatih asal Jerman ini bilang Liverpool kehilangan Wataru Endo yang merupakan salah satu pemain penting. Klopp bahkan tega mendoakan timnas Jepang tersingkir lebih cepat agar Endo bisa segera bergabung. Emmanuel Alguacil juga merasa dirugikan setelah kehilangan Takefusa Kubo. Pelatih Real Sociedad ini juga mendoakan timnas Jepang tersingkir lebih cepat dari perhelatan Piala Asia. Wasit kontroversi yang merugikan Indonesia. Selain diprotes oleh banyak pelatih kenamaan, Piala Asia Qatar juga sempat membuat kesalahan yang fatal. Panitia salah menampilkan bendera Indonesia pada sesi perkenalan video di dalam grup D. Bukannya memasang bendera merah putih, mereka justru menampilkan bendera India. Nggak cuma itu, Indonesia juga sempat dirugikan oleh keputusan wasit di laga kontra Irak. Sang wasit justru mengesahkan gol kedua Irak yang dicetak oleh Osama Rashid. Dikutip dari bola.com, Sintayong menilai gol tersebut 100% sudah dalam posisi offside. Timnas Indonesia pun resmi mengajukan protes kepada AFC. Sayangnya, hingga saat ini mereka belum memberikan keterangan resmi terkait kejadian tersebut. Tendangan kungfu keras yang hanya diberikan kartu kuning. Kontroversi berikutnya terjadi di laga yang mempertemukan Lebanon dan tim nasional Tiongkok. Saat itu wasit Ko Hyung Jin membuat satu keputusan yang merugikan Cina. Wasit asal Korea Selatan ini menolak memberikan kartu merah kepada Khalil Kamis. Padahal pemain timnas Lebanon itu sudah melayangkan tendangan kungfu ke wajah Dai Wansun. Insiden ini terjadi pada menit ke-23 pertandingan saat Kamis terlibat duel udara dengan Dai Waisun. Akibat kejadian ini membuat Dai Waisun menderita luka dan memar di wajahnya. Para penggemar pun menyayangkan keputusan Ko Hyung Jin yang nggak memberikan kartu merah. Padahal tendangan kungfu itu bisa membuat Waisun mengakhiri karirnya lebih cepat. Timnas Oman dicurangi VAR. Kekacauan di Piala Asia 2023 juga tersaji pada partai pembuka antara Oman dan Arab Saudi. Kontroversi ini mengakibatkan tim nasional Oman harus menderita kekalahan. Padahal skuad Al-Ahmer sudah unggul cepat lewat penalti dari Salah Al-Yahi di menit ke-14. Namun Arab Saudi berhasil menyamakan skor lewat Abdul Rahman Galrib di menit ke-78. Kontroversi akhirnya muncul di ujung laga ketika Arab Saudi mencetak gol kedua. Gol dari Ali Al-Bulaihi di menit ke-96 untuk Arab Saudi justru dianulir oleh hakim garis karena terjebak offside. Namun Ali Al-Bulaihi merasa nggak terima jika gol kemenangan miliknya dianggap offside. Wasit pun memilih untuk menunggu pengecekan dari VAR sebelum mengambil keputusan. Hasilnya, gol milik Arab Saudi tetap sah karena Ali Al-Bulaihi nggak terbukti offside. Namun anehnya, para pemain Oman mengira wasit tetap menganulir gol dari Arab Saudi. Bangku cadangan dari skuad Al-Ahmer bahkan kegirangan karena merasa skor masih imbang. Alhasil, wasit harus menghentikan kembali permainan untuk mengkonfirmasi ulang keputusannya.
Setelah mengetahui kalau gol Arab Saudi tetap sah, para pemain Oman langsung protes. Mereka masih nggak percaya kalau wasit tetap mengesahkan gol dari Ali Al-Bulaihi tersebut. Yordania yang sempat dituduh mengalah. Kontroversi lain muncul dari pertandingan Yordania versus Bahrain di laga terakhir Grup E. Yordania diduga membuat kecurangan karena enggan menang atas Bahrain demi menghindari Jepang. Pasalnya, skuad Samurai Biru saat itu dipastikan lolos ke 16 besar sebagai runner-up Grup D. Alhasil, Wataru Endo dan kawan-kawan bakal menghadapi juara Grup E di babak 16 besar. Dengan hitung-hitungan ini, Yordania dianggap sengaja bermain gak serius agar bisa dikalahkan Bahrain. Bahkan skuad The Silverus terlihat gak mau mencetak gol meskipun sedang tertinggal. Di akhir laga, Yordania akhirnya tumbang dengan skor akhir 1-0 atas Bahrain. Kekalahan dari Bahrain membuat skuad The Silverus lolos sebagai status peringkat 3 terbaik. Namun Hussein Amuta selaku pelatih Yordania membantah tim asuhannya bermain curang. Pelatih berumur 54 tahun ini bilang kalau anak asuhnya kurang fokus hingga bisa dikalahkan Bahrain. Padahal saat itu hasil pertandingan antara Yordania dan Bahrain sangat menentukan untuk tim nasional Indonesia. Selebrasi makan yang tiba-tiba di kartu merah. Pertandingan antara Irak versus Yordania di babak 16 besar juga menghasilkan kontroversi. Kartu merah Aimen Hussein di menit ke-77 membuat heboh publik Piala Asia karena dianggap sebuah keputusan ganjil. Saat itu wasit memberikan kartu kuning kedua kepada Aimen Hussein setelah melakukan selebrasi. Striker dari tim nasional Irak ini diduga sudah mengulur waktu dengan berselebrasi terlalu berlebihan. Sebelumnya, pemain 27 tahun itu sudah berlari mengelilingi lapangan. Setelah itu, Aimen Hussein kemudian kembali berselebrasi dengan gaya seseorang yang sedang makan. AFC menjelaskan kalau kartu merah ini sudah sesuai dengan hukum permainan International Football Association Board atau IFAB. Namun tetap saja Jesus Casas selaku pelatih Irak mengecam keputusan itu. Pelatih berumur 50 tahun ini menyebut kalau kartu merah Aimen Hussein telah mengubah jalannya pertandingan. Omongan Casas terbukti karena Irak kehilangan ritme permainan usai Hussein diusir wasit. Buktinya Yordania berhasil membalikan papan skor dengan mencetak 2 gol di masa injury time. Akhirnya Irak pun tersingkir di babak 16 besar walaupun berstatus sebagai tim unggulan. Kontroversi wasit untungkan tuan rumah Qatar. Kontroversi terbesar di Piala Asia 2023 muncul di pertandingan final antara Qatar versus Yordania. Skuad The Maroons berambisi kembali meraih gelar Piala Asia di tanah airnya sendiri. Bombardir serangan Qatar akhirnya berbuah manis setelah wasit memberikan penalti di menit ke-20. Akselerasi kencang Akram Afif dijatuhkan pemain Yordania di kotak penalti. Namun winger berusia 27 tahun itu dianggap sengaja menjatuhkan dirinya sendiri. Kalau dilihat dari tayangan ulang, pemain Yordania terlihat nggak melakukan sentuhan berat ke kaki Afif. Sekilas sang winger malah terlihat menyenggolkan kaki lebih dulu ke kaki pemain Yordania. Namun keputusan wasit nggak berubah dan Afif sukses mengeksekusi penalti ke gawang Yazid Abdulaila. Nggak berhenti sampai di situ, sang wasit kembali memberikan 2 penalti untuk Qatar. 2 penalti ini juga sukses dieksekusi dengan brilian oleh Akram Afif. Alhasil, Qatar mampu menang 1-3 atas Yordania dan dipastikan keluar sebagai juaranya. Sebelumnya, skuad The Maroons juga sempat disorot di laga semifinal menghadapi Iran. Gol penutup Qatar dicetak oleh Almus Ali dianggap sudah dalam posisi offside. Anehnya, sang pengadil lapangan justru enggan mengecek VAR dan tetap kekeh dengan keputusannya. Gelar juara Qatar ini banyak disangkut pautkan dengan kiprah Argentina di Piala Dunia 2022. Keduanya memang hampir selalu mendapatkan penalti di setiap laga yang berlangsung. Itulah sejumlah kekacauan wasit di Piala Asia 2023. Bagaimana pendapatmu? Apakah ini menjadi Piala Asia dengan wasit terburuk sepanjang sejarah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.